Ketemu lagi dengan Dendi di sini. Kebetulan saya ngebangun kos-kosan, 9 kos, dan saya pengen buat kos yang sesuai dengan pikiran saya. Salah satu yang saya aminkan adalah kos itu revenue terbaiknya adalah terisi semua kan. Nah, tapi profit yang diperoleh adalah efisien. Jadi di listrik bersama, utility yang ditanggung bersama oleh pengelola itu harus hemat, tapi tanpa mengorbankan kenikmatan dari value dari yang dinikmatin oleh penghuni. Salah satunya adalah saya pengen kasih contoh. Ini dalam kamar mandi kita pakai shower semua ya. Kenikmatan terbaik adalah layaknya kucuran yang deras gitu ya. Nah, seperti saya tunjukkan di sini, kucuran yang sangat deras, ditambah juga saya doublekan dengan tower yang hand tower yang kencang juga, dua-duanya paralel. Ini tapi saya tidak peroleh dengan pompa pendorong, tidak ada sama sekali. Ini semuanya belajar dari Tuhan ya, energi potensial yang kita bangun. Saya akan tunjukkan yang mana itu potensial energi yang diciptakan Allah yang kita ikuti ya. Sebentar. Allah menciptakan energi potensial untuk kita daya gunakan. Nah, shower yang tadi sekencang itu saya peroleh dengan tower ini. Saya isi 1200 toren air di ketinggian 6 meter di atas permukaan. Kenapa 6 meter? Karena secara teori shower yang nikmat itu adalah 7 meter dari titik keluar. Jadi 7 ditambah ke plafon 1, saya tinggal tambah 6. Nah, inilah yang saya bangun. Suatu tower air tingginya 6 meter, isinya 1200. Nah, kedua, resistansinya dikurangin sekecil mungkin. Saya pakai turunan dari atas itu semua turun pakai paralon 3 inch. Kenapa 3 inch? 3 yang lebih besar lagi karena yang paling make sense itu adalah sampai 3 inch. Harga di 4 inch ke atas itu udah mulai tidak eksponensial lah harganya ya. Nah, kemudian saya cuma pakai pompa untuk naikkan ke atas itu cuma 120 watt, kecil sekali. Kenapa? Karena saya ngambil air dari toren yang existing. Nah, toren existing ini saya tandemkan 2. Jadi ini saya paralel saja. Kemudian saya sedot ke atas. Nah, toren yang saya lihatkan ke atas tadi itu, ini hanya untuk shower. Sedangkan MCK, wastafel itu semuanya pakai aliran biasa aja. Ngapain saya harus kasih tekanan tinggi untuk MCK? Jadi tekanan tinggi itu hanya saya kasih untuk shower. Oke. Nah, kemudian untuk mengantisipasi pompa ini agar tidak menghisap kosong apabila toren di bawah ini kosong. Kawan-kawan tahu nggak bahwa radar itu ada 2 fungsi. Pertama adalah apabila habis dia hidup, atau apabila terisi full dia hidup, dia mati. Jadi ada reverse-nya di situ. Nah, untuk naik ke atas ini saya lewatkan 2 radar. Radar pertama adalah apabila toren di atas kosong, dia perintahkan pompa ini nyala. Tapi secara seri saya taruh lagi satu radar lagi. Apabila di sini kosong, pompa ini mati. Nah, untuk itu semua aman. Pompa tambahan saya aman. Kemudian kenapa cuma 100 watt? Nggak apa-apa. Karena hitungan kita secara teori, orang mandi itu shower yang paling bagus itu adalah 7,5 liter per menit. Nah, di sini ada 9 kamar. Apabila bareng-bareng dimandiin semuanya, dan ini 1200 liter, itu dibagi 9 dibagi 7,5 liter per menit, itu tiap orang mandi 17 hampir 18 menit. Lama sekali.
Sehingga kalau semua sudah selesai, diisi pelan-pelan saja. 3 jam maksimum terisi itu sudah nggak ada masalah. Nggak perlu kita langsung bereaktif, kosong langsung diisi, nggak perlu. Karena itu pun ada startupnya itu membuat energinya besar. Jadi yang paling yang saya lakukan adalah nggak apa-apa toren ini semi kosong, nanti sekali hidup terisi full, gitu ya. Jadi wattnya nggak perlu besar-besar, dan saya tidak perlu merubah-rubah pompa yang masuk ke dasar rumah asli. Saya cuma menambah toren satu lagi apabila kapasitas itu, karena kapasitasnya otomatis jadi double. Oke ya. Nah, di paralel saja. Nah, saya lakukan fungsi di situ, tutupnya saya buka. Kenapa? Karena saya juga mau menangkap air hujan. Nah, air hujan akan masuk ke lubang ini, jadi membantu pompa, dan akhirnya pompa bilang berhenti. Supaya dia tidak over, ini saya buka. Jadi kalau air hujannya cukup, ini dia akan muntah di sini. Jadi level tertinggi adalah di sini. Level tertinggi ada di sini. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita bisa nampung air hujan, terus kemudian kita juga ngambil air dari bawah, kemudian dari toren asli itu saya hisap ke atas secukupnya, nggak usah buru-buru gitu kan ya. Nah, yang paling penting tadi turunnya itu menuju ke shower ke tiap kamar mandi itu pipanya terpisah dengan MCK yang lain. Nah, pipanya sampai ke shower itu 1,4 inch. 1/4 inch semuanya tandem ke atas dari kamar mandi, sehingga tahanannya tetap rendah. Sedangkan MCK itu cukup dengan 3/4 saja. Ini kalau kawan-kawan lihat, dua pipa ini akan mengitari atas plafon dari kamar mandi. Nah, turunnya itu 3/4, sedangkan untuk MCK cukup setengah. Kira-kira moga-moga bermanfaat tuh kawan-kawan. Yang penting kita bisa menghadirkan kenikmatan mandi dengan air yang bukan cukup lagi ya, kencang, namun hemat energi, dan juga kita menampung air hujan. Satu lagi yang saya pengen tambahkan, pastikan bahwa menampung air hujannya ada screennya, supaya dia kotoran tidak masuk. Screen ini ya, pastikan supaya tidak jadi nampung kotoran. Kalau tidak ada, bisa dibuat ya, bisa pakai mesh atau apa. Kira-kira seperti itu. Makasih, nanti berikutnya akan saya buat film edukasi yang lain. Semoga bermanfaat.